Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Dengan Denop lagi di sini, kawan. Kita berjumpa lagi yang dengan cocot maricotnya Denop, yang cuman mengobati rasa kantuk di jalan. Jadi ya begini, cocot maricot lagi. Nah, ini kita lagi memasuki Kabupaten Cirebon ya, dari arah Majalengka, tepatnya di daerah Sumber ini kalau nggak salah ya, daerah Sumber ya, ibu kotanya Kabupaten Cirebon ya, bukan daerah kota. Di sini ada kota Madianya, ada ini kabupatennya. Kalau ini kabupatennya, ini langsung di ibu kotanya nih, ibu kotanya, pusat kotanya Kabupaten Cirebon ya. Jadi itu di Sumber ya. Udah lama saya, udah waktu itu Denok sebulan setengahan lah ya lewat sini ya. Kita sempat mengupas apa ya keadaan kota Sumber itu waktu itu. Nah, ini udah mulai masuk ini. Udah mulai masuk kota Sumber ya, ibu kota Kabupaten Cirebon ya. Cirebon di sini ya. Bakso Garut. Oh, ada bakso Garut tapi tutup kayaknya, kawan. Ini jalannya di sini lumayan mulus dan lebar. Dari dulu di sini mulus, kawan. Karena Denop daerah sini itu dari tahun 2000 pas 99 2000 di sini ininya bagus, aspalnya di sini selalu kayak begini, good rawat lah, good road apa good aspal. Cuman ya ada pelapisan lagi kayaknya. Ini masa trotoar udah pada pendek trotoarnya, berarti kan ini sempat ada pengaspalan ulang kayaknya ya. Cuman jalannya luas nih, lebar ya, untuk ukuran kabupaten ini lebar ini, kawan. Ini jalannya jalan dana kabupatennya. Ini kan catnya putih, catnya kuning kan APBN tuh, ini APBD berarti. Dananya bagus, udahlah, nggak usah mikirin dananya siapa. Yang pasti sih dananya dari pajak semua kayaknya. Ya, ini di sini udah memasuki kota Sumber ya. Sumber itu kabupatennya Cirebon, ibu kota Kabupaten Cirebon ya. Sini ada rumah makan samping-sampingan yang ini Jaja. Haji Jaja dulu meledak, sekarang udah biasa aja. Nah, sebelah kiri ini nih ada rumah sakit Sumber Urip ya. Di sini ada rumah sakit swasta ya, lumayan besar kalau kata saya mah, dan juga rame, bisa menerima BPJS. Di sini juga ada supermarketnya, ada dua, ada Surya dan Yogya ya. Surya di depan dan Yogyanya di sana lagi. Jadi emang udah kotanya, ini kotanya Kabupaten Cirebon ya ini. Oh, ini sebelah kanan gudang farmasi dinas kesehatannya. Nah, ini Surya ini dia. Sebelah kiri ini ya, supermarket Swalayan. Ini kantor polisi Polres Kabupaten Cirebon di sini nih, sebelah kiri nih. Dulu teman Denop di sini, kawan, ada yang di sel selama 2 bulan, kawan. Denop gitu. Oke, kita lewat ke sentralnya perkantoran ya. Ini
perkantorannya di sini semua. Kalau Kabupaten Cirebon tersentral di sini semua kawan. Nah ini sebelah kanan gedung PGRI ya. Sebelah kirinya ini kantor apa nih? Perpustakaan ya. Ini juga apa, kantor apa nggak tahu nih. Ini kanan masalah apa ya? Itu Samsat atau apa ya? Kalau nggak salah Samsat di kanannya. Kominfo kawan. Nah ini kirinya apa ya? Ada tulisannya. Nah, banyak pokoknya lah. Ya di sini nih Samsat tuh yang ini nih. Iya betul nih. Samsat nih yang kanan nih. Ini Samsat kanan. Kirinya Tirta Jati, berarti masalah pengairan. Ya, kalau ini Long Life di Disdik ya, Disdik di sebelah kiri tadi lampu merah Disdik. Ya, di sini depan ini apa ini ya? Denop nggak begitu hafal karena Denop bukan orang sini kawan. Ini apa? Aduh, nggak kelihatan. Tulisannya pada di dalam, bukan pinggir jalan. Nah ini alun-alunnya nih, masjid utamanya nih, sebelah kanan tadi ya. Ini juga orang mau ke masjid. No, ada tulisan alun-alun sebelah kanan itu. Ya, mungkin kelihatan lah ya. Nah sebelah kanan tuh tulisannya alun-alun. Parta Raksa itu apa ya? Pokoknya alun-alun lah intinya. Nah ini masih perkantoran ya. Oh gedung DPRD-nya ini nih, gedung DPRD. Sebelah kirinya apa ini? Pengadilan agama ya, untuk yang ngurusin perceraian kayaknya ya kalau agama itu. Sini kiri juga kantor. Sana masuk ke kanan itu perkantoran semua, sampai dinas kesehatan juga ke sana. Dena pernah masuk ke sana, ada dinas kesehatan di ujung. Banyak perkantorannya. Ya suasana kabupaten ibu kota Kabupaten Cirebon ya, alun-alunnya kayak begitu kawan. Karena Kabupaten Cirebon itu memanjang dari barat ke timurnya ya lumayan. Harusnya kan di tengah-tengah, cuman tengah-tengahnya kan Kota Madya. Loncat dulu Kota Madya, baru sana lagi kabupaten. Kabupatennya arah Jawa Tengah langsung perbatasannya, tapi jauh kalau dari sini tuh. Kalau nggak lewat tol itu lebih dari sejam kalau dari sini ya, bisa sejam setengah ke ujung itu. Apalagi kalau Cirebon Timur kondisi jalannya aduh hancur sekali kawan-kawan, hancur sekali asli. Pokoknya nggak tahu dibetulinnya kapan itu. Kabupaten Cirebon tuh wilayah timurnya kacau jalannya, pokoknya jalannya kacau, bukan lubang lagi udah kayak kolam lele itu mah. Kalau hujan juga ada. Jadi masih mending kalau ke Cirebon Timur ya, kalau yang pakai mobil masih mending via tol gitu. Susah milih jalannya kalau ke sana, apalagi lewat Sindang Laut. Aduh, wes pokoknya jalannya kacau kawan. Nah, kita ini ruas jalannya menuju Kuningan kawan. Kuningan nih. Untuk wilayah selatan baratnya ini Kuningan ini. Ya, nanti di depan ada wilayah Plangon. Biasanya banyak mangki-mangki. Ya, nggak tahu mitosnya sih kalau ini tuh tempat pesugihan apa gimana gitu ya. Soalnya mangki ini tuh dulu tuh sering ada yang banyak lah, sering ada yang kunjungannya banyak gitu. Pas ketemu keluarganya tuh nangis gitu, monyetnya tuh nangis. Katanya sih tempat pesugihan, katanya. Nah, di sini banyak mangki-mangki. Jadi seolah orang yang pesugihan itu kesini numbalin anaknya gitu kan. Anak itu jadi monyet. Nah, ini monyetnya banyak. Tuh, ya ada kan? Kayak kucing tuh monyet tuh. Nah, begitu kawan, mitosnya, mitos tapi ya nggak tahu kalau mitos kan bisa iya bisa enggak. Nah itu di jalan juga bukannya kucing, nah monyet. Iya katanya
kalau misalkan ada keluarga gitu ke situ, ketemu monyetnya ada yang nangis, itu tuh katanya masih ini ya keluarganya, karena ditumbalin di situ jadi monyet. Ya kalau sekarang sih yang kunjungan jarang ya. Denop lagi SMP waktu itu masih jadi daya tarik untuk wisata, banyak yang main ke situ tuh. Sampai Denop juga waktu SMP, dari SMP juga ada wisata ke situ. Lihat ke atas katanya ada bangunan, emang ada bangunan tapi ada yang nggak boleh masuk kalau nggak salah waktu itu. Udah lupa Denop. Ini jalannya kayak begini mulus nih, enak, ada pohonnya, cuman ada agak panas nih di luar sih. Ini karena daerah atas juga, ini udah naik ya, udah agak sejuk dibanding tadi di alun-alunnya. Ini agak sejuk di sini. Dulu di sini, waduh, sangat rawan kawan. Jam segini tuh begalnya banyak dulu. Temen Denop ada yang dibegal di sini dulu. Siang jam 1 siang. Untungnya apa? Dia kan di ini golok ya sama penjahatnya. Nah, dia kunci motornya dilempar ke kebun. Oh, kalau bisa bawa sekalian. Jadi dulu bukan curanmor tapi begal. Dia yang ngandelin bawa senjata tajam, orangnya turun dia bawa. Nah, dia nggak bawa kunci T, makanya waktu itu penjahatnya nggak bawa kunci T, kunci motornya sama teman-teman Denop itu dilempar ke kebun jauh. Teman Denop tuh telapaknya sobek ya karena pegang nahan golok. Dia lari, motornya juga ditinggal sama begalnya, nggak bisa dibawa, ada kuncinya gitu. Si begalnya tuh nggak bawa kunci T kayaknya. Itu selamat, pas balik lagi motor masih ada. Dia temen Denopnya tuh juga lari, dia menjauh karena takut dibunuh. Tadi di sana sama di sini nih. Di sini dulu emang nggak ada bangunan sama sekali kawan. Oh sekarang udah enak, udah warung nih di sini nih. Ngeri juga dulu di sini Denop. Kalau pulang ya pernah ngalamin lewat jam bis Isya, wah gelap banget. Nah sekarang tuh ada bangunan, ada yang jualan sini. Udah malam juga nggak takut lah lewat sini kalau sekarang malam. Ini karena ada penghuninya sekarang di sini. Dulu mah aduh kacau lah di sini. Di sini yang jualan semua, rumahnya sih pada jauh ini tuh. Oh udah banyak bangunan, udah ada yang mobil lagi tuh, cuci mobil. Dulu mana ada. Kita lewat sini aja yang ada tuh rasa khawatir dari bawah sampai ke sini. Aduh, ngeri sedap lah. Sekarang mah alhamdulillah udah banyak tempat-tempat yang dulunya rawan pembegalan udah mulai banyak yang inilah aman, jadi menjadi aman. Alhamdulillah. Oh dulu kan mungkin namanya penjahatnya tenang. Sekarang kan zamannya canggih ya. Kalau misalkan ada apa-apa kita lari nelpon, dia juga bisa bahaya. Begitu kawan. Ya alhamdulillah lah untuk kaula muda yang udah merasakan kehidupan sampai saat ini gitu. Udah fasilitas udah enak. Dulu Denop lagi SD itu jalan yang mulus kayak gini cuman di kota. Kalau udah lewat batas kota itu jalannya aspalnya aspal yang biasa tuh. Aspalnya aspal curang. Sekarang mah jangan ini masuk ke gang aja di hot mix. Tuh lihat itu sana juga tadi yang ke kiri di hot mix udah bagus. Dulu mana ada kayak gini. Denop mah namanya anak tahun 80-an.
masih film G30 SPK itu masih wajib diputar di TV-TV nasional dulu. Ikutan apa namanya, berita di TVRI harus bergabung, TV swasta tuh harus ngikutin, ada berita nih harus ikut jam 7 malam sampai jam 9, yang 9 malam juga lagi nonton enak-enak film layar emas, bergabung dengan TVRI gitu. Mungkin di sini nanti ada yang melihat juga atau memantau video Denok yang seumuran Denok mungkin ya. Denok tuh udah lumayan ternyata, rambut udah menipis, rambutnya udah pada ubanan. Ternyata Denok udah tua ya, udah jiwa tuh aduh kayak ABG. Nah ini kita udah nyampe. Nah kalau lurus itu ke Majalengka ya kawan, kita ke kiri itu ke Kuningan. Kita di sini kecamatan wilayah Kuningan, udah masuk wilayah Kuningan. Ini namanya kecamatan Mandirancan kawan. Sini Mandirancan itu ujungnya Kabupaten Kuningan sebelah utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon ya. Ini alun-alunnya kecamatan Mandirancan. Nah sebelah kanan masuk pas ada mobil, nah ke kanan jembatan kecil nih, yang jembatan ini ke kanan ada lapangan bola di alun-alunnya. Alun-alun Mandirancan. Flashback. Kawan, Denok tuh harusnya udah menikmati hidup ya, cuman kekayaan Denok tidak punya, makanya harus kerja demi menyambung hidup anak dan istri Denok dah. Waduh, ini cuacanya bagus sekali ya, ada awan Kington. Banyak pohon di sini kawan, sejuk. Ini biasanya yang jualan durian ya di sini banyak. Mungkin lagi nggak musim aja, jadi nggak ada yang jualan mungkin. Sejuk di sini kawan. Denok mau ke SPBU dulu kawan. Oh ini kendaraan parkirnya di sini jadinya ya, anak sekolah berkah buat yang punya lahan. Sekolah tapi bisa parkir di luar. Ngebut kawan, kesananya ngebut, harus hati-hati kawan ya. Oke.
bentar kawan ya, nanti disambung lagi. Oke kawan, kita lanjut lagi kawan. Sudah beres ibadahnya kawan, bentar. Ini lupa lagi nih. Bismillah. Allah. Alhamdulillah. Ini di rest area SPBU Mandiransan kawan. Ini lumayan banyak yang istirahat karena salah satu tempat yang lumayan strategis ya. Jaraknya lumayan, sana jauh sini jauh ya. Oke kawan, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini di sebelah kiri kita itu ini kawan tempat pemotongan ayam unggas. Cuman kayaknya udah hasilnya udah nanti di packing udah. Ini masanya gede ini tempatnya, karyawannya juga kalau lihat tuh agak lumayan. Ini ada kayaknya ini bisa tadi sebelah kanan itu catering MBG ya, makanan bergizi gratis atau apa tuh namanya. Pokoknya makan gratisnya anak-anak sekolah aja. Aduh maaf kawan, dalam kok ada batuk-batuknya gitu ya, mohon maaf. Ya Allah. Alhamdulillah di zaman sekarang jalan itu udah pada bagus-bagus ya. Top. Top. Ini sangat bagus cuacanya juga kawan. Enak, seneng, apalagi nanti aduh kalau sore mantap. Jelas mantap kawan kalau sore. Kita jalan-jalannya mantap lah kalau sore ya. Ini posisi udah mau jam 14 ya, atau jam 13 lebih 51. Oi, ternyata masih ada yang hajatan di sini kawan. Luar biasa ya. Orang lain udah pada habis musim hajatan. Ini ada hajatan di sini. Lumayan besar tadi tandanya. Ini hari Kamis. Wah, mungkin kalau orang daerah itu hitungnya hari baik mungkin ya. Hari baik. Kita mah nggak tahu lah. Nggak ada hari baik semua. Kalau hari itu baik semua. Bagi Denop ya. Mungkin kalau misalkan namanya ya orang tua Denop juga sama sih.
dulu tuh suka gitu. Nah tua dedap kan udah pada nggak ada nih. Dulu kalau ada apa-apa tuh ya wah primbon dulu dari dulu. Oh sekarang mah kan yang penting orang banyak habis lebaran ya mau hajatan orang banyak pada ngumpul, intinya sih pada ngumpul, saudara-saudara yang dari jauh pada ngumpul, kita ngadain acara ini resepsi pernikahan gitu kan. Kalau kayak gini kan otomatis yang saudara yang jauh itu pasti kalau yang kerja ya punya ikatan dinas berarti kan harus minimal izin atau cuti lah ya, harus begitu kan. Oke, kita kalau ke kiri itu arah Cilimus, udah kuningan kan dari Mandiran kita lurus tuh ke arah Gedung Naskah Linggarjati. Mungkin kalau yang dulu apa namanya pernah belajar sejarah mungkin tahu lah Gedung Naskah Linggarjati itu ininya apa gitu, perundingan Linggarjati dulu tuh ada, cuman emang nggak dihadiri oleh Bung Karno, nggak masalah, tapi Bung Karno kadang-kadang suka menyepi di daerah sini. Dulu kan kalau Bung Karno itu bisnisnya agak kental ya, beliau bukan hanya akademik tapi soal spiritual juga mendalami gitu, jadi diimbangi dengan spiritual. Dan di daerah sini kan banyak inilah tempatnya moksa gitu, moksa dulu Prabu Siliwangi moksanya di sini di gunung ini, banyak lah tempat moksanya gunung apa Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati juga moksanya di sini di Gunung Ciremai ini. Terus ini apa gitu ya yang cerita legendaris itu jadi ini pelet juga sama moksanya di sini. Sampai pas moksanya itu kalau nggak salahnya ini pelet itu kan di daerah Batulingga itu, sampai moksanya dia tuh sampai nggak kelihatan gitu, entah dia kemana apa udah benar-benar nggak bisa dilihat sama kita gitu. Ceritanya begitu, cuman kan cerita legenda ya. Legenda itu masih dominannya ya cuman dongeng gitu, cuman ininya nggak tahu kalau aslinya gimana. Nah itu tuh Gunung Ciremai kawan, yang di bawah awan itu Gunung Ciremai. Atapnya Jawa Baratnya ada di sini, posisinya panas, jadi awannya itu agak samar gitu ya gunungnya, jadi ya kelihatan jelas gunungnya. Tutup awan juga. Nah kalau nggak ketutup awan bagus kawan dari sini ke sini. Nah ini di depan ini desa Ciberem. Iya Ciberem. Kecamatannya apa ini? Kecamatan Ciberem apa kecamatan Cilimus? Dulu sana bukannya Sisel Ladak. Aduh banyak mobil juga sini rupanya. Ini ada petugas apa? Banyak mobil di sini. Oh ada sana tadi barusan kantor perhutani, mungkin ini rombongan yang nikahan tadi yang habis kondangan mungkin ya. Nah ini apa namanya, hutan pinusnya Ciberem di sini. Wah nah itu mangki tuh, pinggir jalan tuh mangki itu. Wah banyak mangki nih kawan. Nah banyak mangki bud. Ada yang anaknya ini mangkinya banyak itu, udah warung kemana. Ini sejuk di sini kawan. Vegetasinya agak
bisa ya, nggak nyatu satu kelompok gitu, berjauhan jarak. Nah, coba lihat kawan, sini perkebunan cengkeh sama ada terakan sapi kawan. Nah ini yang kesini nggak tahu nih kawan, mau dibikin apa ini ya, objek wisata kah? Karena sini udah mulai objek wisata yang bangun sini banyak. Ini udah di benteng apa buat perumahan ya? Kalau perumahan oke lah, kayaknya enak. Nah, iya kayaknya objek wisata situ. Perumahan terlalu hutan di sini, kurang nyaman. Kalau ada yang jalan, nah, kanan kiri ini perkebunan cengkeh ya. Nah tuh lihat pohon-pohonnya gede-gede. Cuman kalau nggak salah waktu itu juga ada kandang sapinya di dalam tuh. Oh, ini cengkeh juga sampai dibentengin gini. Soalnya ya aset ya, apalagi harga cengkeh sekarang udah 120 apa 130 gitu per kilonya. Luar biasa kan? Kalau misalkan dapat 1 kintal, coba berapa tuh? Udah 12 juta. Nah, seton udah 120 juta. Waktu itu aja teman Denop tuh ada orang tuanya yang nimbun cengkeh. Pas harganya melonjak naik, dijual. Langsung beli Avanza kawan. Dari dealer itu, bukan KWK gitu. Bukan Avanza bekas, langsung yang crash belinya. Katanya apa? Hasil cengkeh. Luar biasa kan? Soalnya cengkeh itu kalau disimpan lama juga nggak ada masalah ya. Misalkan ada jamurnya atau buluknya gitu, nggak ada masalah. Kualitasnya masih oke kalau cengkeh. Katanya begitu. Makanya bisa ditimbun lama kalau cengkeh. Denop udah mulai ngantuk nih kawan, karena di luar panas, dalam pakai AC, aduh sedap. Harusnya beli cemilan cuman tadi, aduh males berhentinya males. Lagi jalan enak, berhenti tuh males. Nanti di depan mungkin ada apa kayak jualan apa gitu beli ya. Di sini buat pacaran ini. Dan masa sendirian lihat orang pacaran ya, asik tahu. Nah di sini juga katanya enak nih buat ngecamp nih. Nanti kita survei ke sini lah buat ngecamp. Bukit apa namanya? Apalagi Lambosir ya, Lambosir situ. Bukit Lambosir. Nya nantilah kita cek situ cek. Oh iya ya, ini sepatu gunung belum diambil. Nanti kita coba kesana ya. Semoga tukang sol itu buka kawan. Denop udah lebih dari 2 minggu mau ngambil sepatu di sol. Tukang itu dia habis itu tutup, nggak tahu lagi istirahat lah. Ini tukang apa nih kawan? Duh, toprak kawan, sebetulnya Denop mau cuma pas aja berhentinya kawan. Nah, ini udah mau memasuki wilayahnya Gedung Naskah ya. Coba Denop ambil kameranya, kita nge-shoot Gedung Naskah ya. Ini Gedung Naskah kawan. Gedung Naskah tuh kelihatan nggak kawan? Gedungnya.
lihat kali ya kawan tuh ya, tuh Sultan Syahrir atau siapa tuh yang di situ tuh, pokoknya di situ aja tuh. Begitu kawan, jadi ntar kawan pasang dulu ini kawan, sebentar ya kawannya, pasang dulu biar enak. Mohon maaf. Nah ini tempat wisatanya daerah Tinggarjati sih. Tadi gedung naskahnya, wisata sejarah yang tadi. Nah ini ya wahana inilah, wahana untuk bermain sama keluarga kawan. Namanya Taman Wisata Alam. Tuh